Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hakimat Tajira, NIM F0123317, Prodi Ilmu Politik, Angkatan 2023. Puji syukur kita hanjurkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akan memaparkan sedikit materi tentang perjanjian internasional. Baik, langsung saja, apa itu perjanjian internasional? Perjanjian internasional adalah kesepakatan antara negara-negara yang diatur oleh hukum internasional. Ini melibatkan komitmen untuk mematuhi kewajiban tertentu dan biasanya mencakup aspek politik, ekonomi, atau hukum. Perjanjian dapat mencakup perdamaian, kerjasama ekonomi, atau isu-isu lingkungan. Hal ini penting untuk dicatat bahwa perjanjian internasional dapat memiliki berbagai bentuk seperti traktat, konvensi, atau protokol. Baik, adapun pasal-pasal dalam perjanjian internasional. Pasal 2 Konvensi Vienna 1969 sesuai persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh HI apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya. Selanjutnya pasal 1 ayat 3 UU nomor 37 1999 tentang hubungan LN, perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh HI dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah RI dengan satu atau lebih negara OI atau subjek HI lainnya serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah RI yang bersifat hukum publik. Adapun unsur dalam perjanjian internasional. 1. Adanya subjek HI meliputi negara, OI, gerakan-gerakan pembebasan nasional. 2. Diatur oleh rezim HI meliputi tindak tunduk dan diatur oleh hukum nasional suatu negara dan subjeknya harus subjek HI. Selanjutnya, adapun tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional. Perunding. 1. Perundingan dilaksanakan oleh utusan yang ditunjuk oleh presiden atau Menlu. Utusan tersebut dilengkapi dengan surat kuasa full power, yaitu suatu dokumen resmi yang dikeluarkan pejabat berwenang dari suatu negara yang menunjuk satu atau beberapa utusan untuk mewakili negaranya dalam perundingan, menerima atau membuktikan keaslian naskah perjanjian, menyatakan persetujuan suatu negara untuk diikat atau melaksanakan perbuatan lain sehubungan dengan suatu perjanjian. Selanjutnya, pendandatanganan. Pendandatanganan dimaksud sebagai otentikasi naskah keputusan hasil perundingan. Akibat atau pengaruh tanda tangan tergantung dari apakah perjanjian itu tunduk pada ratifikasi atau tidak. 3. Pengesahan. Perbuatan negara yang dalam taraf internasional menetap persetujuan untuk terikat pada suatu PI yang sudah ditandatangani. Saat ini ratifikasi menjadi praktik yang berlaku secara umum. Selanjutnya, ketentuan khusus bagi perjanjian multilateral dibagi menjadi 3, yaitu akseptasi, aksesi, reservasi. Selanjutnya, batalnya perjanjian internasional. 1. Batalnya perjanjian. Batalnya perjanjian meliputi bentuk perjanjian salah satu tentangan dengan ketentuan hukum nasional. Misalnya, kepala negara meratifikasi tidak sesuai prosedur. Selanjutnya, akibat batas suatu perjanjian. Adapun PI dianggap batas
ada saat penerima pemberitahuan pembatalan negara-negara harus mengembalikan pada kondisi semula, kembali pada status aqua secara resmi.